pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mungkin juga ada kaitannya dengan peternakan dan khususnya peternakan secara luas, teman-teman. Nah, awal mula saya mau bikin video ini adalah melihat video dari Mas Bayu, yaitu 78 Farm Jogja. Nah, di sana saya tertarik dan sangat memahami apa yang disampaikan Mas Bayu tentang ketahanan pangan. Ini mungkin sudah saatnya teman-teman kita melihat konten Mas Bayu. Nah, dari sana itu mungkin nanti kita akan sedikit memahami kondisi saat ini. Maksudnya kondisi saat ini adalah bagaimana dengan kita yang ada di desa, khususnya dengan segala macam yang ada dan tersedia. Kita harus peka terhadap terhadap situasi yang seperti ini dan terus berulang. Contohnya adalah bagaimana dengan keadaan yang BBM terus naik, terus harga pangan di pasaran hasil dari pertanian kita dijual tidak sesuai dengan biaya produksi yang kita keluarkan. Seperti itu, kita harus peka terhadap situasi seperti itu. Nah, menyambung dari kontennya Mas Bayu yang membahas tentang ketahanan pangan, itu sangat menarik untuk kita pahami, khususnya kita yang ada di sektor paling bawah, yaitu di daerah desa. Kenapa saya membahas seperti itu? Kita mungkin hampir sama ketika kita mempunyai teritorial di desa dengan lahan yang cukup luas tersedia, kita SDM-nya khususnya kita para pemuda dan orang-orang yang ingin bertani, beternak, berkebun, apalah itu semua. Yang penting kembali lagi kita harus menyiapkan yang namanya satu, yaitu ketahanan pangan, teman-teman. Ketahanan pangan tersebut sangat penting untuk nantinya ke depan, bagaimana tidak, karena dengan kondisi yang saat ini kita harus siap-siap memenuhi kebutuhan pangan, khususnya yang paling kecil adalah keluarga kita. Dengan apa? Kita menanam singkong, menanam jagung, ya mungkin padi, seperti itu. Ketika daerah kita itu kaya dengan sumber daya alam yang ada, tanah tersedia dan kita mau mengelolanya. Di situ adalah poin pertama yang mungkin kalau di desa saya sudah sangat banyak pemuda-pemuda yang sudah peka terhadap itu, yaitu dengan bertani, berkebun, beternak. Itu alhamdulillah sudah ada kemauan dari pemuda-pemuda yang ada di desa. Mungkin ini adalah suatu ajakan dari saya sendiri yang khususnya mungkin teman-teman melihat, ya inilah peternakan yang masih saya rintis. Insya Allah ya ketika ada keinginan, niat, dan kita harus tekun di sana, insya Allah nanti akan bisa memenuhi kebutuhan pangan secara lingkup terkecil, yaitu keluarga kita sendiri, seperti itu. Jadi resikonya banyak. Yang pertama mungkin kita dibully dengan ajakan seperti itu, tapi kita harus terus berusaha bagaimana meyakinkan bahwa kita ini di desa adalah kaya akan sumber daya yang sangat melimpah, yaitu tanah dan lain-lain. Kita harus pintar-pintar mengelola. Dengan mungkin di daerahnya banyak air yang melimpah, kita harus peka di situ. Kita mulai untuk budidaya ikan dan lain-lain. Yang penting itu tetap tidak pertama tidak melulu tentang hasil, yaitu bagaimana kita mencakup ketahanan pangan yang ada di keluarga kita. Jadi nanti kita mau ikan, kita tidak perlu untuk belanja lagi keluar. Jadi perputaran di dalam keluarga itu nanti tetap ada. Terus ketika ada yang di desa, khususnya daerah pegunungan ataupun dengan iklim yang sangat segar, itu bisa berkebun dengan sayur-sayuran yang ada. Dan tentunya kita yang punya lahan banyak, terus untuk berkebun masih kurang, ketika kita mau budidaya ikan di situ air susah. Salah satunya yaitu kita bisa mengambil
di sektor peternakan. Nah di situ kita bisa ternak unggas, sapi, kambing, apapun. Yang penting teman-teman minat dan mau untuk menekuninya. Pertama kita harus yakin terlebih dahulu, dan yang paling penting adalah kita lakukan. Itu yang poin pertama. Yang poin yang sangat penting adalah harus kita action, kita lakukan. Ketika ya mungkin ketika kita melakukan ada resikonya, yaitu antara berhasil dan tidak berhasil atau masih perlu belajar lagi. Tapi ketika kita tidak mau melakukan, itu resikonya sudah sangat jelas, yaitu kita tidak dapat apa-apa. Seperti itu teman-teman. Maka dari itu ketika mulai saat ini, mari kita bersama-sama kita melakukan suatu pergerakan untuk mempertahankan ketahanan pangan di desa, dan lingkup paling kecil adalah bagaimana kita mempertahankan pangan di lingkup keluarga kita, seperti itu. Yaitu dengan beternak. Mungkin beternak itu hal-hal yang bisa kita lakukan semua, tapi bagaimana untuk sistem pengelolaan, terus lahan pakan, ketika nanti semua itu sudah berputar, insya Allah ketahanan pangan yang kita inginkan akan terwujud secara pelan-pelan. Keluarga kita terpenuhi dengan ketahanan pangan yang ada, seperti kebutuhan pokok padi, untuk beras dan jagung, ataupun sayuran-sayuran yang ada di sekitar kebun yang kita tinggali. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk berkebun, terus secara nanti rutin berapa bulan sekali ataupun berapa tahun sekali, dengan perputaran yang ada kita bisa manfaatkan kebun, seperti kebun kelapa kita atur panennya berapa bulan, terus kemudian berkelanjutan kita jual hewan ternak dan seterusnya teman-teman. Nah, maka dari itu yang perlu kita giatkan sekarang adalah benar-benar kita mempersiapkan itu, karena kita sendiri juga tidak tahu kedepannya yang terjadi seperti apa dengan kondisi, mohon maaf ketika ini kita lebih luas adalah kondisi dunia seperti ini, dan khususnya di Indonesia. Kita yang ada di desa harus bisa mengelola yang apa kita punya, itu yang paling penting. Jadi ketika nanti ada suatu resesi atau apa itu namanya, kita sudah siap dengan hal itu, dan kita memiliki perkebunan, peternakan, dan pertanian. Mari kita para pemuda yang ada di desa jangan malu untuk bergerak, kita lakukan itu untuk ketahanan pangan yang paling kecil dulu, yaitu keluarga kita. Oke, mungkin itu sedikit gambaran yang saya dapatkan dari channelnya Mas Bayu yang sangat-sangat bermanfaat penjelasannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita pahami bersama dan bermanfaat untuk semua pejuang, semua pemuda yang ada di desa, untuk mewujudkan mimpi-mimpinya untuk bisa mengelola, bisa menguatkan ekonomi di desa. Mungkin itu dulu dari saya, sekian, dan mohon maaf ketika ada penjelasan yang masih kurang pas atau kurang mudah dipahami. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama harus mau melakukan. Dari channelnya Mas Bayu 78 Farm ya, 78 Farm Jogja, saya juga mengikuti dari berapa tahun yang lalu. Memang channelnya Mas Bayu, beliaunya memang sangat saya idolakan, bagaimana Mas Bayu bisa mengelola peternakan. Terus dari sana sendiri beliau mulai sekarang baru-baru ini adalah aktif juga, mulai juga di bidang peternakan unggas, khususnya entok seperti itu. Terus banyak lah. Nah, kita harus bisa dalam bersosial media, khususnya yaitu mungkin YouTube, channel yang seperti inilah yang baru kita tonton, yang bermanfaat, ilmunya bisa kita tiru, kita amati, kita tiru, dan nanti ketika sampai di lokasi kita ataupun daerah kita modifikasi dengan situasi yang ada di lingkungan kita, seperti itu. Beliaunya sudah
dengan bank pakan peternakannya sangat-sangat istimewa, sudah bisa menjual bibit-bibit pakan ternak seperti itu. Dan kita peternak-peternak kecil ataupun yang baru merintis, kita nggak salah punya pandangan atau punya mimpi yang seperti Mas Bayu lakukan, tapi harus kita action, kita lakukan. Jangan cuma kita menonton tapi kita tidak action. Walaupun pastinya yang pertama adalah kita mendapatkan bulian dari orang-orang sekitar, walaupun kita nggak usah pikirkan, yang penting kita lakukan sebisa mungkin, kita buktikan kalau memang kita bisa, seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah minder, hal-hal yang kita lakukan selagi itu bisa bermanfaat, pertama mungkin untuk kita sendiri dan kemudian untuk bermanfaat untuk masyarakat, banyak kita lakukan. Untuk pandangan orang lain ataupun bulian itu kita kesampingkan terlebih dahulu, seperti itu. Tadi deh kira tak kandur kabeh salah. Oh, kita ancep-ancep nih sing diingin kalau kan. Seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah malu kita dibully. Mungkin kalau peternak pemula ketika mulai merintis awalnya harus diejek, dibully, sudah mulai bahasa sekarangnya adalah kena mental, mulai minder, mulai malas untuk mencari pakan, dibully. Nah, itu sebisa mungkin kita yang punya jiwa muda itu kita hilangkan rasa malu seperti itu. Kita lakukan, kita buktikan sebisa mungkin. Nah, itu. Kembali lagi, ini harus menjadi perhatian khusus dan mulai sekarang pelan-pelan kita lakukan tentang ketahanan pangan. Karena pemerintah sendiri, teman-teman, pemerintah ini secara cukup luas, dari presiden terus turun ke menteri, kemudian diturunkan lagi ke desa, itu semua fokus tentang ketahanan pangan. Bahkan di aturan Perpres sendiri dialihkan semua, dan dana desa itu berapa persen untuk ketahanan pangan. Jadi sebisa mungkin ketika memang di desa kita sudah ada suatu wadah di dana desa, kita manfaatkan. Contohnya kita bikin kelompok ternak, kelompok tani, kelompok apapun itu, kita bikin proposal, kita ajukan waktu di pendanaan di desa di awal tahun, biasanya seperti itu kita ajukan. Insya Allah ketika dalam proposal itu membicarakan tentang ketahanan pangan dan kita, kelompok kita sendiri ada kemauan untuk melakukan hal itu, insya Allah didanai dan difasilitasi oleh negara, seperti itu teman-teman. Monggo kita lakukan bersama-sama mulai saat ini. Yang ketahanan pangan yang ada di desa, monggo kita lakukan mulai saat ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa di-share untuk semua kalangan kita yang ada di desa supaya bisa menggiatkan suatu terobosan ini, dan di like, terus komen, silahkan kita sharing di kolom komentar, dan yang paling penting adalah subscribe teman-teman. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.